Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada 2 episode sebelumnya kita telah berbicara tentang idealisme perbankan syariah dan fondasi akad serta fatwanya. Hari ini kita melangkah ke fase yang lebih berat, melihat realitas praktek perbankan syariah di Indonesia. Episode ini bukan untuk menjatuhkan, bukan pula untuk membela tanpa kritik. Episode ini adalah cermin agar kita bisa bercermin tanpa memecahkan kaca. Ideal yang telah kita sepakati. Saudaraku, sebelum kita bicara mengenai realitas, kita harus ingat kembali mengenai ideal yang sudah kita sepakati. Ideal mengenai perbankan syariah meliputi yang pertama, bebas dari riba. Yang kedua, keadilan dalam muamalah. Dan yang ketiga, adanya bagi hasil. Dan keempat, keberpihakan pada sektor produktif. Dan yang kelima, menjaga maslahat umat. Inilah cita-cita luhur yang melahirkan bank syariah. Tanpa mengingat ini, kritik akan berubah menjadi sinisme. Realitas praktek di lapangan. Saudaraku, secara jujur dan objektif, praktek perbankan syariah di Indonesia menunjukkan beberapa fenomena. Yang pertama, dominasi akad yang kebanyakan mayoritas adalah murabahah. Sebagian besar pembiayaan masih berbasis jual beli dengan margin tetap dan disertai dengan cicilan pasti. Secara fikih, akad ini sah, namun secara ruh keadilan umat akan bertanya, di mana semangat berbagi
terhadap resiko. Yang kedua, resiko lebih banyak ditanggung oleh nasabah. Dalam praktek-praktek bank syariah, bank relatif aman. Hampir semua nasabah yang menanggung beban usahanya. Ini menimbulkan persepsi bahwa strukturnya masih mirip dengan bank konvensional. Persepsi ini tidak boleh diabaikan karena keadilan juga diukur dari rasa adanya keadilan. Fenomena yang ketiga, margin tetap yang terasa seperti bunga. Walaupun secara akad berbeda, banyak nasabah yang tidak merasakan perbedaan secara substansial. Ini bukan merupakan satu tuduhan, tetapi menjadi alarm terhadap kepercayaan umat. Kenapa realitas ini terjadi? Saudaraku, penting kita untuk adil. Realitas ini tidak hanya lahir dari satu sebab saja. Beberapa faktor utama yang mempengaruhinya, yaitu sistem perbankan nasional yang masih konvensional, juga adanya regulasi terhadap kehati-hatian atau risk aversion, juga tuntutan terhadap stabilitas keuangan, ditambah dengan mindset bisnis yang belum sepenuhnya makosidi. Artinya, banyak persoalan bersifat struktural, bukan semata-mata niat buruk dari individu yang menjalankannya. Titik rawan antara kepatuhan dan substansi. Saudaraku, disinilah titik rawan itu muncul. Patuh secara fatwa, tapi belum tentu adil secara dampak. Kaidah fikih mengingatkan, al-ibrah fil mu'amalat bil ma'ani wal maqasid la bil alfas wal mabani. Yang diperhatikan dalam muamalah adalah makna dan tujuan, bukan sekadar bentuk. Inilah tantangan besar perbankan syariah kita hari ini. Sikap yang benar, kritis tanpa memvonis. Saudaraku, sifat Islam tidak ekstrim, tidak menutup mata, tidak merusak kepercayaan umat. Yang dituntut adalah kritik yang membangun, ilmu sebelum emosi, perbaikan sebelum penghakiman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wassatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat wasat, pertengahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Pengantar episode terakhir miniseri. Saudaraku, jika ada kekurangan, maka Islam tidak berhenti pada kritik. Pada episode selanjutnya, insya Allah kita akan membahas menuju perbankan syariah yang lebih otentik. Apa yang harus diperbaiki? Peran ulama, regulator, bank, dan umat itu sendiri. Sikap bijak sebagai nasabah muslim. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Ya Allah, jangan Engkau jadikan ilmu kami alat kesombongan. Jadikan ia cahaya untuk perbaikan. Ya Allah, jika ada kebaikan dalam perbankan syariah, kuatkan dan kembangkanlah. Jika ada kekurangan dan penyimpangan, tunjukkan jalan perbaikannya tanpa merusak persatuan umat. Jadikan kami hamba-Mu yang adil dalam menilai, jujur dalam berkata, dan lurus dalam niat. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat, merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi Rabbi, meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.